Are you a senior high school student? What is your plan after you have graduated from high school? Do you want to continue your study? Or do you want to get a job? Or do you want to do both? Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to our video, and in this video I will tell you about job application letter. Jadi di video ini Mr. akan menjelaskan materi bahasa Inggris kelas 12, yaitu tentang job application letter atau surat lamaran kerja. Apa saja yang akan kita bahas di video ini? Jadi yang akan dibahas adalah yang pertama adalah definisinya, kemudian kita akan membahas purpose, kemudian kita akan membahas structure-nya, dan terakhir kita akan melihat example ataupun contohnya. Baik, mari kita lanjutkan. What is a job application letter? Kita akan mulai dari definisi dulu. Jadi an application letter atau biasa disebut juga dengan cover letter is a formal letter written to apply for a job. Jadi itu adalah sebuah surat yang resmi yang ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan. Kemudian it provides important information and includes reasons for applying for the position. Jadi surat ini juga menyediakan informasi penting dan juga termasuk alasan-alasan kenapa melamar terhadap posisi pekerjaan tersebut. Jadi itulah the definition of a job application letter. Oke, next kita melihat purpose atau tujuannya. Apa sih tujuan menulis application letter? Tujuannya tentu adalah to apply for a job, untuk melamar sebuah pekerjaan. Alright. Next, sebelum kita lanjut ke structure, Mr. sudah menyediakan beberapa VOTD ataupun vocabularies of the day yang sebaiknya kita pahami, kita hafalkan karena akan membantu untuk kita memahami materi pada slide-slide selanjutnya. Dan ini adalah vocabulariesnya. Artinya bisa dilihat yang di sebelah kanan. Ya, Mr. akan bacakan satu persatu cara membacanya. Job, application, letter, vacancy, employee, employer, advertisement, position, company, qualification, sender, recipient, bachelor degree, master degree, doctoral degree. Oke, jadi letter itu memang ada dua arti, bisa artinya huruf, bisa artinya surat. Nah, dalam kasus ini kita mengartikannya surat. Kemudian vacancy artinya lowongan ya. Jadi nanti kita akan mengenal namanya job vacancy, itu berarti artinya lowongan kerja. Oke, silakan difahami dan cobalah dihafalkan VOTD pada slide ini. Oke, kita lanjutkan ke structure. The structure of a job application letter. Apa aja sih struktur dari sebuah surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, itu disebut dengan heading, ya. Heading atau kepala surat. Isinya apa? Isinya adalah applicant contact details atau detail kontak dari si pelamar, yaitu berisi pertama nama lengkapnya, kemudian nama jalannya, di mana alamat kita, kemudian nama kota, kemudian kode posnya, diikuti juga dengan nomor telepon dan alamat email kita sebagai pelamar. Contohnya seperti ini. Misalnya namanya John Donaldson. Kemudian ini adalah street address-nya 8 Sioux Circle. Kemudian nama kotanya Smithtown. Kemudian kode posnya CA 08067. Kemudian ini telepon numbernya 909-555-5555. Kemudian ini email address-nya john.donaldson@emailexample.com. Oke, jadi bagian pertama adalah heading yang berisi detail kontak dari si pelamar. Lalu apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah date atau tanggal di saat kita menulis surat lamaran tersebut. Nah, untuk menulis tanggal ada dua format yang umum dipakai. Pertama adalah British format. Jadi British format ini mirip seperti format ketika kita menulis tanggal dalam bahasa Indonesia ya, yaitu dimulai dengan
day, hari duluan, diikuti dengan month, diikuti dengan year, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini contohnya. Kita bisa menggunakan TH setelah tanggalnya boleh, atau tidak juga tidak apa-apa, atau menggunakan the. Tapi jika kita menggunakan the, maka harus menggunakan of. Kita nggak boleh menggunakan hanya salah satunya saja. Jadi jika kita menggunakan the di depan angka untuk tanggalnya, maka sebelum bulan kita wajib menggunakan of. Seperti itu. Jadi membacanya the 6th of September 2019. Koma di sini juga optional. Boleh kita pakai, boleh tidak. Jadi itu adalah format yang pertama ya, yaitu British format. Kemudian ada juga format yang kedua, yaitu American format. Kalau American format itu diawali dengan bulan dulu ya, month, kemudian diikuti dengan date, harinya, day, kemudian dengan year, tahunnya. Contohnya seperti ini, September 6th, 2019. Atau boleh juga ditambahin TH, September 6th, 2019. Lalu yang mana yang paling benar? Jawabannya dua-duanya benar. Tergantung kita cenderung memakai ejaan yang mana. Misalnya dalam penulisan kita cenderung menggunakan ejaan British seperti ini ya, color menggunakan U gitu ya, meter susunannya seperti ini, center menggunakan seperti ini, maka kita menggunakan British format. Tapi jika kita cenderung menulis menggunakan ejaan American seperti ini, color tanpa U gitu ya, kemudian meter seperti ini tulisannya biasa saja, maka berarti kita pakai yang American format. Dan dua-duanya nggak masalah ya, tergantung kita cenderung menggunakan ejaan yang mana. Oke? Jadi yang pertama tadi adalah heading, yang kedua adalah date, tanggalnya. Lalu apa format yang ketiga? Yang ketiga adalah recipient contact information, atau informasi kontak dari penerima atau orang yang kita tuju. Jadi kita menulis surat tersebut kepada siapa? Jika kepada perusahaan, maka berarti kita masukkan alamat ataupun detail informasi dari perusahaan tersebut. Nah, lalu isinya seperti ini. Pertama, kita tulis sapaannya, Mr. atau Miss atau Mrs. ya. Kemudian kita menggunakan first name dan last name-nya. Kemudian title ya, atau jabatan dari orang tersebut di perusahaan itu. Kemudian nama perusahaannya apa? Diikuti dengan alamat, jalan, dan juga PO Box-nya. Dan terakhir di bawahnya nama kota dan kode pos dari perusahaan tersebut. Nah, jadi misalnya seperti ini. Misalnya namanya adalah Adam Smith, berarti kita pakai sapaannya Mr. Oke, Mr. Adam Smith. Kemudian jabatannya HR Manager. Ya, HR itu adalah Human Resource ya. Kemudian nama perusahaannya misalnya Times Union. Kemudian ini adalah alamat jalannya 87 Delaware Road. Kemudian nama kotanya Hatfield. Kemudian zip code-nya CA08065. Oke. Nah, lanjut. Struktur yang keempat adalah greeting. Oke, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka dalam job application letter biasa yang digunakan itulah dear ya. Karena ini surat formal, jadi yang cenderung dipakai itu hanyalah dear. Dan setelah dear, kita tidak perlu menuliskan nama lengkapnya lagi, tapi cukup kita sapa nama belakangnya saja. Misalnya namanya Mr. Adam Smith, maka dalam greeting kita cukup mengatakan Dear Mr. Smith. Kita sebut nama belakangnya saja. Oke? Nah, setelah greeting, salam pembuka, selanjutnya barulah kita masuk ke body atau tubuh surat. Umumnya, the body of application letter itu terdiri dari 3 paragraf. Nah, paragraf pertama disebut dengan opening paragraph yang berisi motivation, motivasi kenapa kita mau melamar pekerjaan tersebut, kemudian interest, ketertarikannya, kemudian inisiatif, ya, inisiatifnya. Biasanya di paragraf pertama ini kita sebutkan dari mana kita mengetahui job vacancy-nya, lowongan pekerjaannya, bisa dari nama surat kabarnya disebutin, atau nama website-nya gitu ya, atau dari televisi siaran apa. Kemudian sebutin itu kalau surat kabar di edisi tanggal berapa, gitu. Atau di website-nya juga di waktunya kapan. Gitu. Kemudian kita juga bisa sebutkan posisi apa yang hendak kita lamar. Ya, itu biasa di bagian opening paragraph.
Isinya motivation, interest, dan initiative. Nah, kemudian bagian body yang selanjutnya yaitu paragraf kedua itu disebut dengan main body. Ya. Isinya apa? Isinya adalah yang pertama self promotion. Nah, pada bagian inilah kita mempromosikan diri kita atau dalam tanda kutip kita jual kemampuan kita sehingga bisa meyakinkan calon bos kita bahwa kitalah orang yang paling layak untuk mengisi posisi lowongan kerja tersebut. Kita kasih tahu deh skill-skill kita apa, kemudian kita sebutkan juga work experience ataupun pengalaman kerja kita apa. Itu adalah di bagian paragraf kedua, ya, yaitu main body. Right? Next, kita masuk ke bagian body paragraf ketiga, yaitu berisi tentang conclusion. Isinya tentang expectation, harapan kita, kemudian conclusion, kesimpulan dari skill yang kita punya, kemudian willingness to act, kemauan kita untuk bertindak. Maksudnya kemauan kita untuk memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan yang kita lamar. Dan biasanya pada bagian conclusion juga kita cantumkan apabila yang kita tuju mau menghubungi kita untuk wawancara, biasa kita sebutkan alamat email kita di mana atau nomor telepon kita berapa, sehingga untuk wawancara kita bisa dihubungi melalui alamat email tersebut ataupun melalui nomor telepon tersebut. Nah, seperti itu ya. Itu bagian body. Setelah bagian body, selanjutnya adalah closing atau salam penutup. Ya, biasanya yang digunakan sincerely atau yours sincerely. Setelah salam penutup diikuti dengan yang terakhir ada signature and full name, tanda tangan dan nama lengkap. Oke, nah itulah ketujuh struktur dari job application letter. Jika kita lihat secara utuh bentuknya seperti ini tadi ya. Ada alamat pengirim, kemudian ada tanggal, ada alamat yang dituju atau alamat penerima, kemudian ada greeting, salam membuka, kemudian ada body minimal 3 paragraf, kemudian ada closing atau sign off, salam penutup, dan ada signature tanda tangan, dan terakhir nama lengkap kita. Oke, kita sudah membahas tentang definition, kita sudah membahas tentang purpose, kita sudah membahas tentang structure. Sekarang kita lihat sebuah contoh sederhana dari job application letter. Oke, Mister akan bacakan contoh dari job application letter berikut. Zidni Ilman, Jalan Ayani 389, Jambi 36139, August 27, 2021. Mr. Frank Peterson, Personnel Manager, Jeans & Co, Jalan Raya Pandan 186, Pasuruan, Jawa Timur 98502. Dear Mr. Peterson, I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager appeared in the Jakarta Post on Sunday, August 22nd. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualification match this position's requirement. Nah, jadi inilah yang namanya bagian opening tadi ya. Dia sebutin dia tahu lowongannya dari mana, yaitu dari Jakarta Post, edisi hari Minggu tanggal 22 Agustus gitu ya. Kemudian dia juga menyertakan bahwa dia melampirkan pengalaman-pengalaman dia, begitu pula requirement ataupun persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya paragraf kedua, my current position managing the local branch of a national shoe retailer has provided the opportunity to work under a high-pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadlines. Nah, ini menyebutkan ke skill dia ya, bahwa saat ini dia juga posisinya manajer dalam suatu retailer sepatu, penjualan sepatu, dan dengan pengalaman dia sebagai manajer tersebut, maka dia punya skill untuk bekerja under high pressure, di bawah tekanan, dan juga terbiasa dalam team environment, lingkungan kerja tim, dan juga hal tersebut membuat dia terbiasa ya untuk mencapai target-target ataupun deadline penjualan. Kemudian, in addition to my responsibilities as manager, I also developed time management tools for staff using Access and
Excel from Microsoft Office. Oke, dia juga menyebutkan bahwa dia punya keahlian dalam mengembangkan tools untuk time management, ya, menggunakan aplikasi dari Microsoft Office yaitu Microsoft Access dan Microsoft Excel. Dan terakhir di closing paragraph dia menyebutkan ucapan terima kasih dan juga dia menyertakan kontaknya jika untuk wawancara bisa dihubungi via nomor telepon berikut dan juga emailnya. Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position. Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. I can be reached via telephone number 031-858564 or by email at ilman.zidni@gmail.com. Kemudian closingnya, salam penutup, sincerely Zidni Ilman. Ya, ini nama lengkapnya. This is the example of job application letter. Bagaimana? Insya Allah bisa dipahami ya pengertiannya, kemudian tujuannya, kemudian strukturnya, dan ini adalah contoh. Alright, untuk slide terakhir, Mister akan sediakan 10 buah pertanyaan terkait job application letter ini. Silakan coba kalian jawab, dan nanti Mister juga akan menyediakan kunci jawabannya di akhir dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan di like jika suka, kemudian boleh juga di subscribe atau boleh juga di share jika video ini bermanfaat. Thank you. Silakan lanjut melihat pertanyaannya.